Overflow 1 sudah penuh, overflow 2 sudah mulai penuh, dan lagi disiapin overflow ketiga. Jemaat haus banget. Kenapa sih acara malam ini diadakan? Satu hari saya lagi berdoa dengan Tuhan seorang diri. Saya lagi ada di sendirian dengan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini bersyukur kayak Mes Balikpapan tuh mengalami sebuah pertumbuhan, ini yang jadi konsen saya terus. Thank you Tuhan, kasih tambahkan jiwa. Tapi aku ini takut, worry, karena jangan sampai gereja kita ini cuma menjadi besar tapi dalamnya keropos. Saya nggak mau kelihatan gerejanya gede tapi dalamnya keropos. Saya bilang, Tuhan, saya mau sungguh-sungguh untuk melihat gereja ini, jemaat khususnya, mengalami pertumbuhan dengan Tuhan. Halo, amin. Karena itu suatu saat tiba-tiba Tuhan begini bilang saya, Yudi, caranya gampang. Bangun mesbahku di antara umatku. Bangun mesbahku. Nanti coba lihat. Kalau umat Tuhan itu mengerti bagaimana membangun hubungannya dengan Tuhan, maka mereka akan justru ketemu dengan kekuatan Tuhan. Makanya itu saya kemarin bilang dengan para pelayan Tuhan, ini bukan konser praise on worship, nyanyi dengan penampilan yang bagus. No, bukan itu. Saya bilang sama mereka, tetap packagingnya harus bagus, tapi esensinya itu bukan di soal performnya, bukan. Tapi esensinya itu justru di hatimu dan hati umat Tuhan. Halo, amin. Hati Anda itu jadi poin. Makanya saya bilang kemarin seperti saya kemarin seperti saya seorang diri menyembah Tuhan, saya nikmati hadirat Tuhan, saya nangis tadi di situ, saya nangis di situ. Saya seperti gini, maaf ya, saya seperti seorang diri, saya nggak anggap Anda semua. Seperti itulah kita membangun mesbah Tuhan sendirian malam ini. Tapi kita ini sekarang lakukan bersama-sama. Nah, kekuatan saat teduh atau kekuatan berhimpun, berhubungan intim dengan Tuhan itu sangat besar buat kita. Makanya Tuhan bilang begini, kalau kamu mau gereja GMS kuat, satu ini, bangun mesbah di antara mereka. Makanya malam ini kita ketemu. Saya mau adakan, malam ini semua harus duduk, bawa hatimu kepada Tuhan. Justru inilah kekuatan hidup Anda. Halo, amin. Gereja harus menjadi gereja yang membangun hubungan intim dengan Tuhan. Gereja yang harus membangun hidupnya dengan Tuhan. Makanya saya mendorong Anda bukan hanya malam ini Anda mengalami dengan Tuhan, tapi nanti malam-malam berikutnya seorang diri Anda harus bangun hidupmu dengan Tuhan. Karena itulah kekuatan hidup Anda. Amin. Karena itu saya kasih tema malam ini adalah I see the Lord. Kenapa saya harus melihat Tuhan? Kenapa saya harus memandang Tuhan? Kenapa saya harus membangun hidupku dengan Tuhan? Kenapa saya harus berlutut, lalu saya harus mengalami zaman Tuhan? Kenapa Tuhan itu terus harus menjadi sebuah kerinduan bagiku? Karena itulah yang akan menjaga Anda, saudara. Makanya kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat ke-8. Coba perhatikan. Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8 dikatakan begini, aku senantiasa halo, aku coba ulangi, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sampai di sini dulu. Dikatakan aku senantiasa memandang Tuhan. Kata senantiasa itu berarti berkesinambungan. Senantiasa itu berarti setiap waktu, tidak berhenti, tapi terus ada hal yang dibangun terus. Memandang Tuhan itu tidak bisa sekali-kali, tidak bisa. Memandang Tuhan itu harus terus berkelanjutan dalam hidup kita. Karena itu dikatakan aku senantiasa memandang Tuhan. Kalau hidup kekristenanmu mau kuat, kalau kehidupan kekristenanmu mau berkualitas, mulai dari ini. Mulai daripada aku senantiasa memandang Tuhan. Setiap waktu aku mau memandang Tuhan. Aku tidak pernah membiarkan mesbahku itu runtuh.
Saudara, iblis itu tahu kekristenan, kekuatan itu di sini. Kekuatan kekristenan itu di sini. Ketika orang tahu bagaimana membangun mezbahnya dengan Tuhan. Saya selalu memberitahu, bahkan kekuatan pelayanan bukan karena saya sekolah Alkitab, bukan. Saya sekolah Alkitab itu cuma topping saja. Itu tambahan saja. Tapi kekuatan pelayanan itu ketika lututku ini bertelut kepada Tuhan dan aku membangun hidupku dengan Tuhan dengan air mataku. Di situ letak kekuatanku. Halo, amin. Itu yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh setan. Itu yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh iblis. Waktu kita mulai datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, kita mulai nyanyi. Apa tadi? Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Anda mulai nangis di situ. Itu kekuatanmu. Itu yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh iblis. Katakan amin. Makanya itu pemazmur bilang gini, aku senantiasa, aku selalu memandang Tuhan. Gak pernah aku sedikit pun meleng dari Dia. Mataku terus melihat Tuhan. Lalu dikatakan apa? Karena Ia apa? Halo, karena apa? Karena Ia berdiri di sebelah apa? Kananku. Perhatikan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Saudara tahu nggak? Poin pertama ini, ya, waktu Anda memandang Tuhan setiap senantiasa, maka ini yang terjadi. Karena Tuhan berdiri di sebelah kananku. Saudara, dalam kerajaan, ya, seorang panglima tinggi itu melindungi raja. Bukan berarti kita panglima, kita rajanya Tuhan, bukan. Tapi seorang panglima itu selalu berdiri di sebelah kanan. Itu tanda orang ini berjaga-jaga atas orang ini. Artinya ini penting. Kalau Tuhan berdiri di sebelah kananmu, maka Anda itu penting bagi Tuhan. Halo, amin. Anda itu perlu dijagai. Makanya ini yang terjadi kalau aku senantiasa memandang kepada Tuhan, tiba-tiba Ia berdiri di sebelah kananku. Artinya begini, waktu aku memandang Tuhan, Dia akan melindungi aku. Tuhan akan bertindak sebagai pelindung dalam hidupku. Kalau Tuhan pelindungmu, siapa lawanmu? Gak ada. Katakan kanan kiri, gak ada. Kalau Tuhan pelindungmu, siapa yang berani menyentuh Anda? Anda itu adalah biji mata Tuhan. Betul gak, saudara? Maaf ya. Suami istri aja. Suami istri itu maaf ya, yang suami istri ya, itu bisa touch up siapapun dalam tubuh ini. Suami istri ya, khusus suami istri yang pacaran jangan. Yang suami istri bisa. Cuma satu yang gak boleh dijamah. Apa? Biji mata. Saya bilang sama istriku, aduh sayangku, coba tak belai biji matamu. Dikaplok saya. Iya kan? Gak ada yang boleh membelai biji mata, sekalipun membelai dan kasih sayang. Biji mata dibelai gini ya keculek, betul gak? Gak bisa. Anda dikatakan Anda itu dilindungi bagai biji matanya Tuhan. Wow, siapa Anda? Kita ini biji matanya Tuhan. Amin. Coba bilang kanan gini, kamu itu biji matanya Tuhan. Ditambah gini, gak nyangka lo model kayak kamu gini ternyata bijinya matanya Tuhan. Kita ini biji matanya Tuhan. Kalau Anda membangun hidupmu, kalau Anda senantiasa memandang Tuhan, Anda akan lihat ini, gitu loh saudara. Tapi kalau Anda nggak memandang Tuhan, Anda nggak melihat ini. Kita akan kecewa, dikit-dikit kecewa. Oh, Tuhan nggak sayang sama saya, Tuhan nggak melindungi saya. Waktu Anda terima masalah, Anda mulai protes dengan Tuhan, Anda mengeluh dengan Tuhan. Anda selalu melihat negatif. Kalau Anda selalu melihat negatif dengan Tuhan, jangan-jangan mezbahmu lagi runtuh sekarang. Tapi kalau Anda adalah orang yang senantiasa memandang Tuhan, Anda akan melihat betapa Anda adalah biji mata Tuhan. Kalaupun hari ini dalam masalah, dalam hatimu tetap berkata begini, tenang, Tuhan pelindungmu. Kalau Anda lagi ngalami masalah, hatimu tetap tenang. Karena apa? Anda tahu Tuhan di sebelah kananmu. Halo, amin. Kalau Anda lagi meragukan Tuhan, jangan-jangan mezbahmu sedang runtuh. Sehingga Anda gak bisa melihat Tuhan berada di sebelah kananmu. Makanya itu kalau Anda mau melihat Tuhan berdiri di sebelah kananmu, maka ini yang perlu dijaga adalah
biar matamu terus memandang kepada Tuhan. Coba lihat ini Mazmur 90. Sekarang dilindungi dari apa? Saudara, Tuhan itu melindungi kita itu bukan hanya secara jasmani. Oh, bukan hanya itu loh. Ya, Tuhan melindungi kita bukan hanya secara jasmani, bukan. Bukan hanya itu. Ya, Tuhan melindungi kita. Misalnya, oh, puji Tuhan, saya dilindungi Tuhan, saya nggak jadi kecelakaan, hampir kecelakaan loh saudara, sayang, tapi nggak jadi, Tuhan menolong. Tiba-tiba mobil saya mogok. Padahal itu sudah jalan lurus mau ke jurang, tiba-tiba tengah kok bisa mogok saya itu. Itu pasti Tuhan. Betul nggak saudara? Anda ngerti nggak omongan saya? Mogok gitu loh. Ya toh? Ada yang, aduh puji Tuhan saya itu mau dijambret loh. Tapi nggak jadi karena yang mau jambret saya ternyata dijambret dulu sama orang lain. Jadi penjambret mau jambret, dijambret dulu. Akhirnya dia niat jahat sama kita nggak jadi. Itu bentuk perlindungan Tuhan, iya. Ya, kalau saudara paling gampang kesaksian begitu, oh saya dilindungi Tuhan. Tapi ada satu bentuk perlindungan yang membuat Anda tetap kuat. Coba buka di Mazmur 90. Ya, ini Tuhan berada di sebelah kananku ya. Mazmur 90. Coba. Mazmur 90 ayat, kita dulu baca perikopnya. Apa perikopnya? 2, 3. Allah. Nah, ulangi sama-sama. 2, 3. Allah tempat perlindungan yang kekal. Nah, Mazmur 90 ini bukan hanya bicara perlindungan secara jasmani tadi, bukan. Tapi apa yang dilindungi? Coba lihat. Ayat yang ke-8. Yuk, ayat ke-8. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam apa? Saudara, ini yang Tuhan lindungi dari kita. Apa itu? Hati nurani yang bersih. Dikatakan begini, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam apa? Cahaya wajahmu. Ini luar biasa. Saudara, kita itu selalu gini loh. Namanya dikejar oleh kekudusan. Anda berbuat salah dikit aja hatimu gak tenang. Anda melakukan kesalahan dikit aja tiba-tiba hatimu itu kayak gak tenang. Itu sebenarnya Anda sedang dilindungi oleh Tuhan. Karena hati nuranimu mengajarimu tiap malam. Halo, amin saudara. Hati nurani kita ini peka sensitif. Tuhan itu gini loh, dosa yang bahkan tersembunyi aja itu ndak akan pernah bisa tersembunyi. Karena apa? Ditaruh di cahaya wajahnya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu siapa Anda. Mungkin di hadapan manusia bisa tersembunyi, tapi di hadapan Tuhan tidak. Artinya begini, dia itu mengejarmu. Satu hari habis doa pagi, anak saya persiapan mandi, saya juga lagi persiapan. Tiba-tiba habis mandi anak saya perempuan masih kecil, dia datang kepada saya, dia nangis gitu. Saya pikir dia, kenapa kok nangis? Anak saya bilang, Seren kenapa kok nangis? Kenapa nangis? Tiba-tiba dia bilang, Pak, Seren orang berdosa ya. Hah? Saya kaget tuh, kenapa kamu tiba-tiba merasa kamu orang berdosa? Kamu habis berbuat dosa? Enggak. Terus? Kenapa? Enggak Pak, enggak tahu hati kayak Tuhan tuh mendarkan kesuciannya dalam hatiku, kayak aku ini merasa orang yang berdosa. Saya bilang begini, nak, itu hatimu sedang dilindungi oleh Tuhan. Kalau perkara-perkara ini penting kamu perhatikan, jadilah sensitif dengan suara Roh Kudus dalam hatimu. Itu yang akan melindungimu. Kamu berbuat curang dikit aja tiba-tiba hatimu gak damai sejahtera. Itu luar biasa. Halo, amin. Anda sombong dikit ya tiba-tiba hatimu gak damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau, Anda dilindungi. Saya berkali-kali ngalami itu. Padahal menurut orang mungkin biasa. Ya contoh, saya pernah cerita. Contoh, saya punya teman. Maaf ya. Saya harus minta maaf dulu supaya saya juga memikirkan keselamatan saya. Misalnya nih ada, bukan misal, ini sungguhan. Ya, maaf ya,
Maaf lagi. Teman saya ini di jamat Tuhan dulu ya. Baru khotbah ini luar biasa. Ya teman saya ini maaf ya, maaf lagi. Kulitnya agak hitam. Terus sama teman-temannya ini diolok-olokin, oh kamu itu mau. Pernah waktu kita pelayanan ke Semarang, lalu dia itu mau bantuin kita kan beli lumpia, ya bantuin kita menjuali lumpia, ada bawa gitu loh. Padahal itu tim kita, tapi dia bantuin nganterin makanan itu. Lalu dia dipanggil oleh orang lain yang jualan. Mas, aku dari tadi pesennya belum datang gitu kan. Teman saya kaget, lalu teman saya datang pada dia. Saya juga tamu Pak. Oh maaf. Lalu teman saya yang satu, kamu ternyata bukan aja hati hamba, tapi wajahmu juga hamba. Gitu. Wajah hamba. Ya nggak ngerti, nggak usah ketawa. Kamu bukan hanya hati hamba, tapi wajahmu juga wajah hamba. Dipanggil gitu. Nah terus, wah dipanggil hitam itu lah. Saya ini coba menetral, jangan panggil hitam, jangan. Kalian tuh rasis, kalian nggak boleh ya. Dia ini putih, kulitnya cuma tua, jadi putih tua. Wah, tambah ketawa semua. Saya juga ketawa, saya pikir itu biasa ya. Itu kan di antara teman-teman baik, jadi ketawa-ketawa ya sudah. Nggak ada apa-apa. Tapi malam itu saya doa, saya ini punya kebiasaan sebelum tidur, ya saya selalu minta waktu dengan Tuhan untuk Tuhan koreksilah hatiku. Apa yang salah hari ini? Mungkin aku salah ngomong kah? Aku apa Tuhan? Jagai aku. Selalu gitu. Tiba-tiba langsung pertama, aku tidak suka kamu ngomong soal putih tua sama si A itu. Iya Tuhan. Aku tadi cuma guyonan tapi aku nggak suka gitu. Mungkin hal itu sepele, tapi itu menjaga hatimu. Karena Tuhan mau kamu bersih. Halo amin. Saya bilang sama anak saya, nak kalau kamu mau bertumbuh dalam hati yang sensitif ini loh. Hati yang sensitif ini jagain terus. Sampai kamu nantinya sampai kamu bertumbuh dewasa, jagai hatimu yang sensitif itu. Itu Tuhan sedang berada di sebelah kananmu. Kalau Anda memandang Tuhan, Dia akan menjaga hatimu seperti itu. Sehingga Anda mau marah, mau jengkel, mau benci, tiba-tiba Roh Kudus no. Dan Anda akan diberi kemampuan untuk mengampuni. Untuk Anda mulai melepaskan pengampunan, jadi sabar. Halo amin. Karena Tuhan ada di sebelah kananmu. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, coba ayat 12. Ajarlah kami apa? Menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang apa? Bijaksana. Yang kedua, kalau dikatakan Tuhan itu berdiri di sebelah kananmu, Dia itu melindungimu supaya engkau memiliki hati yang bijaksana. Nah, tahu nggak hati bijaksana itu apa? Hati bijaksana itu adalah hati yang tahu memilih apa yang baik buatmu dan untuk Tuhan. Katakan amin. Itu bijaksana. Ya, itu bijaksana. Misalnya begini, besok pagi Anda tahu Anda akan bekerja tuh ya. Bekerja jam 7 nih. Malam itu ada pertandingan sepak bola jam 12 malam. Yang bertanding adalah misalnya Indonesia lawan Bahrain. misal. Anda pengen lihat tapi besok itu jam 7 harus ke kantor. Wah, ini dilema nih. Waduh gimana? Kalau orang tahu bahwa dia nanti gak bisa maksimal kerja, ya sudah nanti nonton siaran ulangnya atau nanti tanya Pak Yudi diceritain. Gitu kan? Tapi Anda nggak nonton sampai jam 3 pagi. Begitu jam 3 pagi Anda mulai tidur, nggak bisa tidur, jam 5 baru bisa tidur. Bayangin Anda pertama resikonya adalah bangun terlambat. Yang kedua kalau Anda bangun, Anda di kantor ngantuk. Orang yang artinya yang tidak bijaksana itu nerobos yang begini. Saya itu bertobat dari area ini, sudah diberitahu jangan makan ini. Kalau makan ini kolesterolmu naik. Kalau makan ini diabetesnya naik.
Kalau orang bijaksana dia akan tahu, enggak. Itu bijaksana, artinya gini, sebuah keputusan untuk kita ini berubah, katakan berubah. Kita bisa mengalahkan kedagingan kita demi masa depan, katakan amin. Itu bijaksana, amin. Nah kalau orang lawan dari bijaksana itu adalah orang yang kedagingan. Sikat aja, hajar aja, gak apa-apa lah, nanti urusan nanti. Itu tidak bijaksana. Makanya itu Tuhan bilang gini, kalau kamu adalah orang yang membangun hidupmu dengan Tuhan, maka yang terjadi gini, hatimu itu akan bijaksana. Kamu akan mengalami yang namanya perubahan. Katakan amin. Perubahan itu penting. Kalau Anda gak berubah, hidupmu pasti jadi batu sandungan bagi orang lain. Hati kita tuh gak pernah menghitung hari-hari, sehingga kita itu terus terobos padahal yang salah gak peduli. Ya lakukan sesuatu ini jadi batu sandungan bagi orang lain, gak peduli, yang penting aku seneng. Anda tidak pernah berubah di situ. Tetapi orang yang punya hati bijaksana adalah orang yang tahu apa yang dilakukan kira-kira ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Apa yang aku lakukan kira-kira jadi berkat bagi orang lain atau tidak. Itu hati yang bijaksana. Halo amin. Ini juga bentuk perlindungan Tuhan. Ada seorang, saya pernah cerita di sini. Gak tahu, saya lupa. Suatu hari saya ketemu dengan jemaat Pro M. Jemaat Pro M, Ko Yudi nganggur gak ke rumah, nanti bisa gak ke rumah engkong sama emak saya? Oh iya kenapa? Tadi malam emak sama engkong saya bertengkar. Loh kenapa? Gak tahu bertengkar. Tuh emaknya mau cerai Hah? Emaknya mau cerai. Umur berapa emaknya? Emak saya 79, engkong saya 81. Saya dalam hati gak telat aja. Ini kan kurang seret aja kan. Ini kan kalau suasana kan sudah maghrib. Nggak telat. Nggak tahu kok datang nggak? Ya sudah saya datang di situ. Saya ketemu sama engkongnya lagi nonton TV sendirian. Lalu, Kong ini pendeta Yudi datang. Oh ya duduk. Akhirnya maknya dipanggil, Mak ini kok Yudi datang loh, pendeta Yudi datang sudah. Akhirnya duduk di kursi, jadi engkongnya di sini, maknya di situ satu kursi, tapi satu ngadep sana, saya di tengah-tengah. Saya bilang, loh terus saya ngomong sama siapa ini? Saya tanya kenapa kok gini, maknya ini Pak Pendeta, ini loh Pak Pendeta. Dari dulu Pak nggak pernah mau berubah, ini nggak mau berubah. Saya ini kalau bersendaguro itu keterlaluan nyakiti hati saya. Maka saya nggak tahan hidup sama dia. Sudah lama saya Pak, tapi tadi malam puncaknya saya mau cerai sama dia. Ya ampun. Terus saya tanya, cerita apa sih? Kenapa ada apa sih? Kalau maknya cerita, iya 2 minggu yang lalu saya ini sakit. Saya minta dia anterin saya ke dokter. Akhirnya saya dianterin ke dokter. Sampai di dokter antriannya panjang. Ya saya dapat antrian 43. Ditanya sekarang baru antrian nomor 8. Jadi masih lama. Engkongnya sudah gak enak. Begitu terima, sekarang berapa? 8. Aduh ini 43. Cari dokter lainnya. Nanti kamu terlanjur mati nanti gimana? Ngomongnya udah gak enak. Ayo, gandeng. Naik becak, cari dokter lain di dekat situ. Ternyata ketemu dokter lain. Nah, sepi. Engkongnya bilang itu sepi. Ayo ke dokter itu, ayo. Wah sepi sudah. Maknya digandeng, maknya kan sakit ya sudah ikut aja, gandeng masuk. Nah, engkongnya nggak tahu kenapa sepi, karena itu bukan dokter umum, itu ternyata dokter hewan. Makanya begitu dibawa masuk, susternya tanya, loh binatangnya mana? Ini sudah terlanjur malu di dalam, akhirnya suka bersendaguronya muncul. Oh salah, dalam hatinya salah ini. Langsung ya sudah, ya ini binatangnya. Oh maknya marah. Wah langsung ditampar engkongnya. Pulang. Ayo pulang. Loh, gak jadi pulang. Udah pulang. Udah. Saya dengar cerita itu. Saya itu gak bisa kayak Anda. Anda kan wah gitu kan. Saya nggak bisa karena apa? Kalau saya wah kayak Anda, ini maknya tambah tersinggung nanti. Jadi saya diem tampet. Saya gitu, kalau saya ketawa takut maknya tersinggung, nggak ketawa ini ya lucu. Jadi saya tampet jadi
Tapi engkongnya nggak ditahan sama sekali kayak Anda. Wah, lucu, lucu, lucu. Maknya lihat gini, ya gini Pak Pendeta. Gini kayak benar, nggak pernah berubah ini hidupnya. Ini kayak gini nih, dari dulu gitu. Saya makanya nggak tahan menikah sama dia nih. Lucu, lucu, lucu apa kamu ngomel lagi. Maknya sampai akhirnya maknya, saya dulu pernah sakit, dia pernah sakit. Kalau dia sakit tuh rewelnya minta suster 3 nggak bisa jaga, saya yang jaga. Tapi sekarang ini balasnya gitu Pak Pendeta, saya sudah nggak tahan menikah sama dia. Ya dia kayak begini nggak pernah berubah hidupnya. Engkongnya agak diem, lalu dia, aku kan cuma bersenda gurau. Ya tapi kamu keterlaluan. Ya sudah maaf, malu sama Pendeta Yudi ya. Minta maaf ya, minta maaf. Ya sudah nggak apa-apa ya. Ya tiba-tiba maknya digandeng, terus diajak ke kamar. Saya ditinggal sendirian. Saya ini kan belum melakukan tugas penggembalaan. Minimal izinkan saya berdoa gitu kan. Sama sekali enggak. Nasihat juga enggak, doa juga enggak, tiba-tiba masalahnya selesai sendiri. Itu anak Premko minta maaf ya kok, ya nggak apa-apa. Aduh kok, maaf ya kok, nggak apa-apa. Saya pulang, walah cuman gini tak tahu. Nggak mau berubah, makanya hidupnya akan terus jadi batu sandungan. Itu namanya hatinya tidak bijaksana. Tuhan itu berdiri di sebelah kanan untuk mengingatkan, hei ayo berubah. Halo amin. Siapa yang suka marahan, ayo jangan suka marahan dong. Siapa yang suka tersinggungan, ayo jangan suka tersinggungan. Bilang kanan kiri, ayo berubah. Sungguhan lo berubah. Itu namanya hatimu bijaksana. Nah, amin. Halo amin. Oh yang ketiga apa? Yang ketiga coba ayat yang ke-17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami di atas kami. Dan apa saudara? Teguhkanlah apa? Perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Nah yang ketiga, yang dikatakan Allah berdiri di sebelah kananmu itu artinya gini, dia meneguhkan hatimu. Halo amin. Dia meneguhkan hatimu. Tuhan itu suka untuk meneguhkan hatimu. Sehingga imanmu itu bukan sekedar harapan, tapi Anda itu diteguhkan. Sehingga muncul sebuah keyakinan bahwa Allah itu bersama dengan aku. Halo amin. Waktu saya menikah dengan istri saya persiapan karena saya ini gak punya kerjaan, saya di hamba Tuhan. Ya tiba-tiba Krismon, di tengah-tengah persiapan itu Krismon, itu tahun 97, 98 Krismon. Dolarnya saya waktu sewa gedung, karena saya mau bayar cicil tiap bulan, diperbolehkan sama gedungnya. Ya nggak apa-apa asal sebulan sebelum hari pernikahan harus lunas. Iya. Dan saya bayarnya waktu itu pakai dolar waktu itu. Dolar masih 2.300. Masih 2.300. Tapi begitu Krismon dolarnya naik, saya belum lunas. Sampai di bulan September tahun 1997 itu dolar sudah sampai 20.000. Saya nggak punya uang. Saya berdoa. Saya bilang sama mama saya, Ma, ini apa ini? Dolarnya naik, bayar gedung aja nggak kuat saya. Karena dolarnya naik dolar itu 20.000 rupiah. Dikali kekuranganku nggak ada uangnya, bingung ya apa ini? Mama saya, kamu doa aja. Ya apa kata Tuhan? Akhirnya saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, saya minta peneguhan dari Tuhan. Tiba-tiba ayat ini muncul di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Aku nggak pernah kekurangan. Tiba-tiba ayat itu meneguhkan hatiku. Tuhan itu suka meneguhkan hatimu, katakan amin. Makanya bangun mesbahmu, di situ hatimu akan diteguhkan oleh Tuhan. Tiba-tiba hatiku diteguhkan oleh Tuhan. Wah, ini dia. Saya Alkitab yang tulisan biasa, yang logos, tiba-tiba jadi rema buat saya. Ayat-ayat tulisan huruf mati tiba-tiba hidup di hati saya. Tenang, Tuhan pelihara kamu. Tuhan jaga kamu.
Ya sudah Tuhan, aku percaya. Tuhan jaga aku. Begitu saya percaya sama Tuhan, saya diteguhkan hati saya. Tiba-tiba 2 hari kemudian saya nggak kira, tiba-tiba saya ditelepon oleh manajer gedung itu. Pak Yudi mau melunasi gedung nggak? Saya bilang saya mau melunasi tapi uangnya belum ada. Saya mau, Pak Yudi gini Pak, kalau Bapak mau melunasi rate-nya dolarnya dari 20.000 kita turunkan sampai menjadi 4.400. Saya kaget, serius? Iya Pak, ini dari pemimpin kami untuk Pak Yudi, kalau Bapak mau melunasi sekarang, Bapak akan kita turunkan dari 20.000 jadi 4.400. Saya kaget bener. Akhirnya saya tunggu sebentar, tak hitung dulu ya. Tak hitung kekurangannya berapa, tak lihat uang tabungan saya ternyata cukup. Saya pikir kembali, oke, saya lunasi besok ya. Tak ambil semua uang saya, oke. Wah, saya datang dan saya lunasi semua. Beres, putus dengan dolar, saya seneng banget. Saya keluar, saya naik sepeda motor sendirian. Wah, itu seneng. Tapi begitu saya naik, tiba-tiba kepikir, masa menikah cuma gedung tok, nggak makan dah, nggak pakai baju, nggak ada kue tarik. Dari mana? Uang saya habis buat bayar gedung. Saya bilang Tuhan, masa cuma gedung tok, lain-lain enggak dah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tiba-tiba ada berkat, ada jemaat. Pak Yudi mau menikah ya? Iya. Sudah ada kue tarnya? Belum. Kue tarnya dari saya ya. Saya di waktu kue tarnya datang itu 9 susun. Itu saya kalau waktu potong kue tar tuh kayak, ya sebab 9 susun. Baju sini ya. Sepatu, kasih semua. Kok semuanya beres semuanya. Akhirnya saya bisa menyelenggarakan pernikahan saya dengan baik. Sampai ada sisa untuk bulan madu. Tuhan menjaga, Tuhan teguhkan hatimu. Firman Allah yang logos itu tiba-tiba berubah jadi rema. Ketika kamu tahu bahwa dia berdiri di sebelah kananmu. Halo amin, karena itu ini kerinduan saya. Di pagi itu saya berdoa, minta Tuhan, aku minta kualitas jemaat ini bertumbuh. Satu, Tuhan bilang, bangun mesbahku di atas umatku. Karena itu malam ini sekalipun kita bersama-sama, tapi seolah-olah Anda sedang sendirian dengan Tuhan. Saya sedang mau membangun mesbah di antara saudara, supaya Anda menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Anda menjadi orang yang berkualitas. Karena apa? Anda sedang dilindungi oleh Tuhan. Hati nuranimu mengajarimu. Yang kedua apa? Hatimu jadi bijaksana, mau berubah. Yang ketiga, Tuhan meneguhkan hatimu. Sehingga dengan demikian Anda akan tetap kuat menghadapi apapun. Amin. Halo amin. Anda mau membangun mesbah dalam hidupmu. Bukan hanya malam ini bersama-sama, nanti saya sudah usul. Nanti kita adain lagi ya. Mana Steffi? Iya, jangan. Nanti kita adain lagi ya tahun depan. Kita adain lagi. Anda datang dengan kerinduan lagi, oke? Halo amin. Saya bilang nggak usah direkam-rekam dulu dah. Saya mau kita punya hati yang sederhana aja. Haus sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melawat kita. Siapa tadi yang dijamah Tuhan? Beri tepuk tangan dulu buat Allah besar. Boleh gak Anda hari ini bersama dengan saya? Ayo kita sekali lagi terakhir ini kita nyembah Tuhan. Amin saudara. Ayo bangkit berdiri sama-sama.